Dan teman-teman, kami dari kelompok 6 mau mempresentasikan hasil kelompok kami tentang blockchain dalam farmasi. Kepada materi, saya persilakan. Baik, yang pertama yaitu pendahuluan dalam blockchain farmasi. Industri farmasi memiliki tantangan besar seperti pemalsuan obat, sistem distribusi yang panjang, dan kurangnya transparansi. Masalah ini bisa dapat menyebabkan obat palsu beredar dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap produk obat. Teknologi blockchain hadir sebagai solusi modern karena mampu mencatat setiap tahap proses obat, dari produksi, distribusi, hingga sampai ke tangan konsumen secara aman dan tidak bisa dimanipulasi. Dengan begitu, blockchain dapat meningkatkan keamanan, keaslian obat, dan kepercayaan dalam sistem farmasi. Yang berikut yaitu definisi dari blockchain. Blockchain adalah teknologi pencatatan digital yang terdesentralisasi, artinya data tidak Yang berikut yaitu definisi blockchain. Blockchain adalah teknologi pencatatan digital yang terdesentralisasi, artinya data tidak disimpan di satu tempat saja, tetapi di banyak komputer yang saling terhubung. Setiap data disimpan dalam bentuk blok yang saling terkait dan dilindungi oleh enkripsi sehingga tidak bisa diubah atau dipalsukan. Dalam konteks farmasi, sistem ini membuat seluruh proses pencatatan seperti asal bahan, produksi hingga distribusi obat menjadi lebih aman, transparan, dan dapat dipercaya. Baik, yang berikutnya saya akan menjelaskan mengenai konsep dasar blockchain. Yang pertama yaitu blok, yang dimana setiap data transaksi disimpan dalam blok, yang dimana satu blok berisi data informasi seperti data transaksi, misalnya pengiriman aset digital, waktu transaksi, hak atau kode unik. Yang berikutnya saya akan menjelaskan mengenai konsep dasar dari blockchain. Yang pertama yaitu Blok. Blok adalah setiap data transaksi yang disimpan dalam bentuk blok. Satu blok berisi informasi seperti data transaksi, misalnya pengiriman aset digital, waktu transaksi, hak atau kode unik hasil enkripsi. Berikutnya ada rantai atau chain. Blok-blok tersebut saling berhubung secara berurutan membentuk rantai chain. Setiap blok baru berisi khas dari blok sebelumnya, sehingga menciptakan hubungan yang kuat dan sulit diubah. Blockchain yang menggunakan kriptografi untuk mengamankan data. Artinya, setiap transaksi enkripsi, sehingga hanya pihak yang berhak bisa mengakses informasi tertentu. Yang berikutnya ada distribusi juga, yang dimana data pada blockchain ini tidak disimpan pada satu tempat, tetapi disebarkan ke banyak komputer atau node di jaringan. Semua node memiliki salinan data yang sama, sehingga tidak ada satu pihak yang bisa memanipulasi data. Adapun sifat-sifat dari blockchain yang pertama yaitu transparan, yang dimana semua peserta jaringan bisa melihat transaksi yang terjadi. Yang kedua, aman karena deskripsi dan tersebar di banyak node data sulit diretas. Dan yang terakhir itu instabil atau tidak bisa dimodifikasi. Setelah data masuk di dalam blok, kita tidak dapat memodifikasi atau dihapus, menjadikan blockchain sangat terpercaya. Saya akan menjelaskan bagian-bagian dari manfaat blockchain dalam farmasi. Yang pertama yaitu mengamankan rantai pasok obat. Konsep intinya yaitu blockchain menciptakan catatan transaksi yang tidak dapat diubah di setiap titik dalam rantai pasok. Poin pentingnya, kita berbicara tentang transparansi dan ketelusuran penuh. Contoh penerapannya yaitu setiap paket obat sejak keluar dari pabrik, melalui distributor hingga sampai di apotek akan memiliki jejak digital yang terekam di blockchain. Jika ada pihak yang mencoba mengubah atau memalsukan lokasi atau kondisi obat, hal itu akan segera terdeteksi oleh jaringan. Hasil akhirnya, ini secara signifikan akan meningkatkan keamanan dan memastikan bahwa obat tidak dialihkan atau dicuri dalam perjalanannya. Yang kedua yaitu menjamin keaslian dan asal-usul obat.
Konsep intinya yaitu mencegah peredaran obat palsu dengan memverifikasi asal-usul produk. Intinya yaitu teknologi ini menjamin keaslian dan provenance atau asal-usul dari obat. Mekanismenya yaitu obat dapat diberikan identitas digital unik, data mengenai bahan baku, lokasi produksi, dan sertifikat dicatat pada blok pertama dan diverifikasi oleh seluruh jaringan. Manfaat kritisnya yaitu karena data ini tidak bisa dimanipulasi, risiko obat palsu masuk ke pasar dapat ditekan dengan cara maksimal. Baik konsumen maupun apotek dapat memindai kode produk untuk langsung mengonfirmasi apakah obat tersebut asli atau tidak. Dan yang terakhir adalah mempermudah audit dan regulasi. Konsep intinya yaitu menyediakan data yang terverifikasi dan siap pakai untuk keperluan kepatuhan. Poin penting ini yaitu proses audit dan pemenuhan regulasi atau compliance menjadi lebih efisien. Alasannya, semua data yang tercatat di blockchain tersimpan secara permanen dan dilengkapi dengan timestamp atau cap waktu. Ini menghilangkan kebutuhan untuk merekonsiliasi data dari berbagai sistem yang berbeda. Dampaknya yaitu ketika regulator atau auditor memerlukan bukti kepatuhan, misalnya bukti suku penyimpanan atau perizinan, data tersebut dapat diakses dan diverifikasi secara instan. Ini menghemat waktu dan biaya yang besar. Ini menghemat waktu dan biaya yang besar dalam proses audit, sekaligus menjamin data yang digunakan adalah data yang akurat dan kredibel. Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai penerapan pada supply chain obat. Yang pertama yaitu menjamin keaslian data uji klinik. Dalam proses pengembangan obat, data uji klinik sangat penting untuk memastikan keamanan dan efektivitas obat. Dengan blockchain, semua data uji klinik dicatat secara terinskripsi dan tidak bisa diubah atau immutable. Artinya, tidak ada pihak misalnya perusahaan atau peneliti yang dapat memanipulasi hasil uji klinik sehingga keaslian data tetap terjaga. Yang kedua, transparansi hasil penelitian. Blockchain memungkinkan semua pihak terkait seperti pabrik, peneliti, lembaga pengawas, dan apotek untuk melihat riwayat data secara transparan. Contohnya, asal bahan baku obat, proses produksi, distribusi hingga apotek. Dan semua informasi tercatat dan dapat diverifikasi oleh semua pihak di jaringan blockchain, sehingga mengurangi risiko kecurangan atau pemalsuan data. Dan yang terakhir yaitu menjaga kerahasiaan data pasien. Meskipun blockchain bersifat transparan, data pribadi pasien tetap bisa dijaga dengan sistem enkripsi. Identitas pasien dan informasi medis hanya bisa diakses oleh pihak yang memiliki izin, misalnya dokter atau institusi tertentu. Hal ini memastikan keamanan dan privasi pasien tetap terlindungi. Baik, selanjutnya penerapan pada clinical trial dan data pasien itu dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama menjamin keaslian data uji klinik. Dengan teknologi digital seperti blockchain, setiap data yang dicatat tidak bisa diubah atau dipalsukan. Ini memastikan bahwa hasil uji klinik benar-benar asli dan dapat dipercaya. Lalu yang kedua, transparansi hasil penelitian, di mana semua data penelitian bisa dilacak dan diverifikasi oleh pihak yang berwenang tanpa bisa dimanipulasi. Jadi proses penelitian menjadi lebih terbuka dan juga jujur. Lalu yang terakhir, menjaga kerahasiaan data pasien, di mana setiap data pasien disimpan dengan sistem keamanan tinggi, sehingga hanya orang yang berwenang yang bisa mengaksesnya. Ini penting untuk melindungi privasi pasien agar tidak disalahgunakan. Perusahaan contoh implementasi dunia. Yang pertama, perusahaan farmasi besar seperti Pfizer dan Novartis sudah menguji blockchain untuk distribusi obat. Perusahaan farmasi besar seperti Pfizer dan Novartis telah melakukan uji coba teknologi blockchain untuk mendistribusikan obat dengan tujuan meningkatkan transparansi dan mencegah pemalsuan obat. Yang kedua, FDA bersama IBM mengembangkan sistem blockchain guna meningkatkan keamanan supply chain obat. FDA atau Food and Drug Administration bekerja sama dengan IBM dalam mengembangkan sistem blockchain guna meningkatkan keamanan dan efisiensi rantai pasok atau supply
Berikutnya, kendala dan tantangan implementasi blockchain. Penerapan blockchain dalam bidang farmasi tidak lepas dari berbagai kendala dan tantangan. Yang pertama, biaya implementasi yang tinggi. Penerapan sistem blockchain memerlukan infrastruktur digital yang kuat dan biaya pengembangan yang besar. Hal ini sering menjadi hambatan utama bagi banyak institusi kesehatan dan apotek. Yang kedua, keterbatasan pengetahuan dan sumber daya manusia. Masih banyak tenaga kesehatan dan tenaga farmasi yang belum memahami cara kerja blockchain secara mendalam. Diperlukan pelatihan dan peningkatan kapasitas agar teknologi ini bisa dijalankan dengan efektif. Yang ketiga, sulitnya integrasi dengan sistem lama. Banyak fasilitas kesehatan dan apotik yang masih menggunakan sistem pencatatan tradisional atau sistem digital lama yang tidak kompatibel dengan blockchain. Hal ini memerlukan proses transisi menuju sistem baru menjadi cukup rumit. Jadi, meskipun potensinya besar, penerapan blockchain di dunia farmasi membutuhkan perencanaan, investasi, dan pelatihan yang matang. Selanjutnya, prospek masa depan blockchain di farmasi. Yang pertama, blockchain dapat menciptakan sistem farmasi digital yang aman dan transparan. Semua transaksi, distribusi, dan pengelolaan obat bisa dipantau secara real time sehingga meminimalkan risiko kesalahan atau penyalahgunaan data. Yang kedua, blockchain dapat terintegrasi dengan teknologi big dan data cloud computing. Kombinasi ini memungkinkan pengolahan data kesehatan dalam skala besar secara efisien serta membantu analisis pola penyakit atau distribusi obat di seluruh wilayah. Yang ketiga, apoteker memiliki peran penting dalam efisien ekosistem digital ini sebagai teknologi profesional dan memahami obat dan distribusinya. Apoteker berperan dalam memastikan keakuratan data, validasi informasi obat, dan keamanan sistem distribusi berbasis blockchain. Dengan demikian, farmasi digital akan semakin kuat jika blockchain diterapkan dengan dukungan tenaga farmasi yang siap beradaptasi dengan teknologi baru. Baik, yang terakhir, kesimpulan dari presentasi, blockchain menawarkan solusi untuk masalah farmasi seperti pemalsuan obat dan kurangnya transparansi. Teknologi ini membuat rantai pasok data klinis dan riset digital lebih aman dan terpercaya. Meski ada tantangan biaya dan integrasi, prospeknya sangat besar untuk membangun farmasi digital yang efisien, transparan, dan bermanfaat bagi pasien. Blockchain memberikan solusi efektif bagi industri farmasi untuk mengatasi pemalsuan obat dan kurangnya transparansi. Teknologi ini meningkatkan keamanan rantai pasok data klinis dan riset digital melalui sistem yang aman dan terpercaya. Meskipun masih ada tantangan biaya dan integrasi, prospek penerapan blockchain sangat besar untuk menciptakan ekosistem farmasi digital yang efisien, transparan, dan berorientasi pada keselamatan pasien. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.